Cek. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa tenang, silakan. Doa selesai. Saya kembalikan ke Bu Vina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Suara saya terdengar? Masuk ya? Udah pada absen belum ini? Saya udah buka tadi BAP-nya. Kayaknya belum pada hadir semua. Ini apa nggak bisa datang atau terlambat ini, Pak? Belum ada konfirmasi sih, Bu, sampai sini. Tapi kayaknya, udah di... Kayaknya agak telat, soalnya tadi di matkul sebelumnya tuh lewat dari batas waktu, Bu. Oh gitu. Sampai jam berapa? Tadi sampai sekitar jam 12.20-an. Oke, berarti cuma ada setengah jam untuk istirahat ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa, kita sambil jalan. Pertama-tama saya mohon maaf ya, minta dimajukan 15 menit, 10 menit lah, supaya kita bisa selesai lebih awal gitu. Hari ini materinya nggak banyak karena akan banyak fokus ke diskusi kelompok. Baik, coba saya share screen kalau gitu. Udah terlihat ya? Udah, Bu. Oke, gimana kemarin UTS-nya? Lancar atau hancur? Untung praktikum nggak ada UTS-nya ya. Jadi nggak begitu banyak gitu yang harus dipelajarin. Oke, saya mulai aja. Hari ini kita mulai praktikum lagi setelah 2 minggu kemarin sempat off karena UTS. Nah, untuk praktikum tekno ini temanya adalah sebenarnya proposal bisnis. Jadi kalau kita lihat lagi kemarin silabusnya, bahwa setelah UTS sampai ke UAS itu kita fokus untuk membuat suatu dokumen proposal bisnis ya. Nah itu agar lebih mudah nanti selesainya kita bagi per minggu. Jadi setiap minggu tuh udah dicicil gitu bagian-bagiannya. Nah untuk minggu ke-8 ini kita fokus pada deskripsi usaha dan deskripsi bisnis, deskripsi produk. Jadi dalam proposal itu kan ada banyak nanti babnya. Nah, salah satunya yang awal adalah tentang deskripsi usaha. Kemudian nanti minggu depan kita membahas lagi mengenai rencana produksi. Rencana produksi ini berarti kalau kalian menghasilkan produk ya, bagaimana rencana produksi produk itu. Tapi kalau misalnya kalian punya yang ditawarkan adalah jasa, ya bagaimana kalian melakukan atau membuat jasa tersebut. Gitu. Nah, kalau untuk produksi produk ini belum tentu kalian bikin dari hulu ke hilir ya, artinya dari mentah, misalnya seperti misalnya miara ikan nih. Miara ikan berarti kalian harus punya benih, dan benihnya itu kalian produksi sendiri dari induk sampai nanti dibesarkan sampai ukuran konsumsi akhirnya dijual. Nah, kalau itu berarti paket lengkap tuh dari hulu ke hilir. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang bukan lengkap gitu ya, tidak lengkap proses produksinya, bisa dijabarkan di situ bahwa misalnya produk mentahnya itu didapatkan dari tempat lain, kalian hanya mengassemble atau memberikan sedikit treatment supaya bisa dijual, atau misalnya kalian cuman labeling misalnya. Jadi seperti si Aruna itu ya, jadi kalau Aruna dapat ikan itu bukan dari dia hanya melabel bahwa ikan tersebut adalah ikannya Aruna gitu. Cuman untuk perusahaan di praktikum ini karena kita basisnya adalah teknopreneur ya, jadi artinya usaha yang dilakukan tuh harus
menggunakan ada unsur teknologinya. Nah, karena kita merupakan mahasiswa BDP, jadi teknologinya di sini adalah teknologi aquaculture. Jadi proposal bisnis ini harus bisnis yang ada unsur kegiatan aquaculture-nya. Kalau misalnya dari sebelum UTS itu perusahaan yang kalian bikin belum ada unsur aquaculture-nya, bisa dimodif. Jadi bisa dipikirin lagi kira-kira bisnisnya ditambahin kegiatan apa gitu supaya ada unsur teknologi aquaculture-nya. Yang ditulis di proposal ini bisa berbeda dari yang sudah dari bisnis yang sebelum UTS ya. Jadi artinya kalau misalnya dirasa kayaknya mau diganti aja nih bisnisnya atau perusahaannya, boleh. Kalau bisnisnya sama tapi misalnya cakupannya mau ditambah, boleh. Pokoknya bisa dimodif, nggak harus sama dengan yang sebelum UTS. Kemudian untuk minggu ke-10 ada rencana pemasaran. Kalau dilihat pembobotan nih ya, rencana pemasaran itu jauh lebih tinggi daripada pembobotan rencana yang lain. Kenapa? Karena jantungnya perusahaan itu kan berarti di pemasarannya ya. Maksudnya bagaimana supaya produk kita tuh laku dijual itu kan pasti bergantung pada pemasaran. Nah, pemasaran ini sebenarnya ada 3 nih komponennya. Pertama misalnya branding dulu, yang kedua baru marketing, yang ketiga bagaimana strateginya supaya pelanggan itu close order gitu. Jadi ada 3 tahap. Dan rencana pemasaran ini nanti di proposalnya harus ada bentuk nyatanya ya. Jadi misalnya kalian pemasarannya itu lewat sosial media misalnya. Contohnya Instagram. Nah, nanti di proposal itu harus sudah ada contoh postingan, misalnya postingan Instagram, atau misalnya kalau ada yang mau buat video singkat, ada screenshot dari atau thumbnailnya video dimasukkan ke proposal, atau kalau misalnya mau buat leaflet juga harus sudah ada di situ. Kemudian jadi itu ada unsur kreativitasnya. Jadi kenapa pembobotannya itu 10? Karena bukan cuma thinking, tapi juga benar-benar dikerjain bukti fisik dari alat pemasarannya, dan juga itu membutuhkan skill kreativitas juga, makanya pembobotannya lebih tinggi. Untuk minggu ke-11 nanti kita menyusun organisasi bisnis. Organisasi bisnis ini berarti struktur ya, struktur dari organisasi. Jadi ada berapa orang yang terlibat atau ada berapa posisi yang akan ada di perusahaan kalian, kemudian job desk-nya masing-masing apa gitu. Ini bebas, ini nggak harus pakem. Maksudnya kalau kalian lihat nih di perusahaan-perusahaan yang besar biasanya kan ada beberapa kaki ya di bawah direktur utama gitu. Nah, kalau untuk perusahaan kalian bebas karena masih rintisan awal kan. Kalau cuman butuh 3 posisi, silakan bikin aja 3 posisi apa gitu. Kalau misalnya butuh, wah kayaknya karena saya jualnya di beberapa provinsi nih, saya butuh banyak kaki nih gitu. Jadi banyak job desk gitu. Boleh, berarti ntar dibikin bagannya aja, terus dijelaskan posisi tersebut apa job desk-nya, terus nanti dijelaskan ada berapa orang yang terlibat di satu posisi gitu. Kemudian untuk minggu ke-12 ada rencana keuangan. Nah, di rencana keuangan ini berarti kalian harus udah ada hitung-hitungan mengenai misalnya berapa modal yang dibutuhkan. Yang kedua, kira-kira dalam satu siklus atau dalam 1 tahun itu berapa biayanya, berapa kira-kira income-nya, dan berapa harganya. Ada perhitungan harga juga. Kemudian berapa kira-kira keuntungannya nanti. Bisa juga ditulis nanti BEP-nya ya, jadi break even point, yaitu adalah titik di mana modal akan kembali gitu. Jadi bisa dalam bentuk kuantitas penjualan, misalnya modalnya 10 juta. Nah, modal 10 juta ini akan balik ketika kita berhasil menjual 1.000 produk. Nah, itu disebut BEP. Kalau belum 1.000 berarti belum balik nih modalnya nih, masih minus gitu. Tapi kalau udah penjualannya lebih dari 1.000 berarti udah mulai untung tuh. Karena modal udah balik, untungnya masuk berarti gitu. Bisa juga perhitungan harga pokok produksi ya. Jadi misalnya untuk memproduksi 1 ikan itu harga pokoknya berapa gitu. Jadi biayanya berapa gitu.
per satu ikan. Nah, berarti kalau mau menjual harus lebih dari harga tersebut karena itu harga pokok, biayanya tuh udah segitu satu ikan. Gitu. Jadi penentuan harga pun itu ada banyak cara. Satu, perhitungan harga pokok produksi, yang kedua nanti setelah tahu berapa minimal harga yang kita bayar, baru kita bisa lihat nih kemampuan dari konsumen itu seberapa tinggi gitu. Kalau lebih mahal dari kemampuan kan takutnya nggak laku. Tapi kalau misalnya lebih rendah dari kemampuan konsumen, takutnya nanti kualitas kita dipertanyakan oleh konsumen. Jadi penentuan harga juga banyak faktornya, termasuk kompetitor ya. Gitu. Oke, nanti minggu ke-13 ke-14 adalah presentasi dari proposal. Nanti yang dilihat di presentasi adalah keaktifan anggota, keaktifan juga anggota lain yang bertanya. Ini adalah rubrik penilaian proposal bisnis. Jadi kalau mau nilainya sangat baik, berarti komponennya adalah yang di sini nih. Satu, komponennya harus lengkap. Komponen apa aja nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, relevansi judul dengan isi proposal. Jadi kalau yang di judul adalah kegiatan misalnya jasa konsultasi kesehatan ikan misalnya, berarti di dalam isi proposalnya juga harus gitu. Semua yang ada di isi proposal harus begitu ya, termasuk alur-alurnya gitu harus sesuai. Kemudian yang ketiga, orisinalitas gagasan, jadi harus orisinil gagasannya, bisa terinspirasi oleh perusahaan lain kayak misalnya Halodoc bisa terinspirasi oleh Halodoc misalnya, tapi kita bawa ke ranah ikan gitu. Jadi bukan kesehatan manusia tapi ke kesehatan ikan, itu bisa juga tetap orisinil gitu. Terus yang keempat yang dinilai adalah inovasi dan kreativitas. Nah ini adalah ajang, jadi praktikum ini adalah ajang kalian gimana caranya mengembangkan lagi inovasi dan kreativitas. Caranya gimana? Caranya coba lihat startup atau perusahaan yang udah ada, gimana mereka tuh menggali kreativitasnya, gimana program-program yang mereka buat itu menggunakan kreativitas gitu ya. Karena nanti kalau misalnya kalian udah lulus kuliah, kemudian udah mulai kerja di perusahaan atau udah punya usaha sendiri, kadang sisi inovatif dan kreatifnya itu udah nggak kebangun lagi gitu. Jadi mumpung sekarang masih mahasiswa, masih seger, coba gali terus. Kalau misalnya orang-orang bisa kreatifnya sampai titik level 10, kalian harus bisa sampai level 12. Karena ini adalah momennya gitu. Nanti kalau udah kerja udah susah. Gitu ya. Jadi kalau sangat baik itu tadi komponennya, kalau misalnya ada yang kurang, berarti nilainya akan di bawah itu. Oke, ini adalah pengaturan waktu praktikum untuk hari ini. Pembukaan dan presensi 15 menit, tapi saya tadi buat mungkin sekitar 5-7 menit ya. Yang kedua, pengantar praktikum dan tanya jawab, ini more or less 45 menit. Kemudian pembuatan tugas 60 menit, diskusi dan pengumpulan tugas. Nah, tapi untuk yang hari ini, saya mau buat pembuatan tugasnya ini 2 jam. Jadi kita skip diskusi, nanti tugasnya dikumpulkan jam 4 ke PJ dalam bentuk Microsoft Word ya. Kemudian boleh juga dikumpulkan setelah jam 4, tapi nanti saya minta di PJ itu harus ditulis jam pengumpulannya gitu. Jadi kalau misalnya kelompok 3 ngumpulin jam 4, di judulnya ditulis nih kelompok 3 pengumpulan jam 4. Tapi kalau misalnya ada yang jam 9 malam nggak apa-apa, tapi ditulis juga pengumpulannya jam 9 malam. Jadi saya bisa lihat nanti kelompok mana yang lebih cepat ngumpulin. Oke, ini adalah komponen dari rencana bisnis. Kalau kita ngomongin proposal, nanti bab-babnya ada sendiri, tapi kalau yang ini adalah komponennya. Artinya ini bukan berarti jadi bab, tapi semua komponen ini bisa masuk berbagai bab. Jadi misalnya yang nomor 1, 2, 3 misalnya itu masuk bab 1 nggak apa-apa, atau misalnya ada yang nomor bab 1 hanya komponen 1 dan 2 nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas semua komponen ini harus tertulis di proposal. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif,
Yang kedua, profil atau gambaran umum perusahaan. Jadi kalau ringkasan ini berarti setelah semua komponen tertulis, baru ntar kalian buat ringkasannya. Yang kedua nih, profil atau gambaran umum perusahaan, berarti isinya mencakup profil perusahaan kalian itu misalnya dibangun kapan, dibentuk kapan, siapa foundernya misalnya, atau siapa yang memulai, kemudian bergerak di bidang apa, terus sistemnya kayak gimana, terus produk yang ditawarkan tuh apa gitu. Itu profil tapi secara umum aja. Kemudian yang ketiga, konsep usaha dan peluangnya itu sebenarnya bisa masuk ke profil misalnya, atau bisa dibuat subbab sendiri, nggak apa-apa. Konsep usaha berarti contohnya nih ya, konsep usaha ada yang menggunakan sistem jual langsung ke konsumen misalnya gitu. Jadi perusahaan A itu langsung jual ke konsumen, tapi ada juga yang mereka pakai sistem reseller misalnya. Jadi mereka nggak jual langsung ke konsumen, tapi mereka punya beberapa kaki penjualan gitu. Kemudian ada juga yang sistem misalnya multi level marketing. Kalau multi level marketing berarti sebenarnya konsepnya sama kayak reseller, cuman yang mau ngebeli itu harus jadi member dulu, harus ada biaya membershipnya. Nah itu berarti MLM, multi level marketing. Ada juga yang sistemnya karena mereka grosiran, jadi langsung menjual ke toko-toko wholesale ya, atau ke retail gitu. Jadi nggak jual langsung ke konsumen, tapi lewat toko yang agak besar gitu. Nanti tokonya itu yang baru menjual ke konsumen gitu. Jadi si perusahaan tuh hanya punya, kalaupun punya website atau marketing, mereka hanya berusaha untuk mengenalkan atau memasarkan produknya, tapi nggak bisa langsung beli ke mereka gitu. Kalau untuk peluang berarti nanti ditulis juga peluangnya tuh apa gitu. Apakah misalnya contohnya ya, ketika pandemi peluang masker itu kan sangat tinggi karena demand atau permintaan dari masyarakat tinggi. Nah, kalau untuk bikin proposal bisnis masker untuk tahun 2022 misalnya, nah itu peluangnya gimana? Apakah masih ada atau enggak? Nah, di situ berarti nanti kita bisa lihat, oh kalau 2022 kayaknya pandemi udah selesai nih, berarti demand-nya masker berkurang, jadi nggak bisa gitu. Nah, di situ harus dijelasin nanti. Karena proposal ini kan artinya bisnisnya itu apakah belum dimulai atau udah dimulai tapi masih kecil, makanya buat proposal supaya misalnya kita bisa narik investasi dari investor gitu. Berarti di sini yang paling penting adalah pemaparan tentang peluang sehingga si investor itu nanti tertarik untuk naruh sahamnya di perusahaan. Nah, itu inti proposal adalah sebenarnya ya ini bagaimana meyakinkan si investor untuk tertarik dengan bisnis yang kita tawarkan. Oke, nomor 4, analisis pasar. Analisis pasar kita udah pernah coba ya. Jadi bisa melalui survei, bisa melalui misalnya lihat website atau internet, gimana sih perilaku konsumen sekarang, tren yang berkembang sekarang seperti apa gitu. Nanti dianalisis, oh ternyata pasar itu lebih suka misalnya produk yang seperti ini, atau misalnya pasar lebih suka range harga yang seperti ini, atau misalnya oh pasar kita itu ada di kisaran gender apa atau kategori usia dari berapa sampai berapa. Nah, itu harus ada analisisnya di proposal supaya apa? Supaya nanti rencana-rencana atau strategi misalnya pemasaran, strategi penjualan itu tepat sasaran. Itu ya. Nomor 5 ada rencana dan strategi pemasaran. Tadi sudah sempat dijelaskan. Yang keenam, operasi dan produksi. Ini juga berarti gimana caranya produksi barang dan jasa yang kita punya. Yang ketujuh, organisasi dan manajemen. Itu tadi pembagian job desk. Yang kedelapan, rencana pengembangan jangka panjang. Misalkan untuk saat ini sudah, misalnya kalian penjualannya mencakup 3 provinsi lah gitu. Nah, untuk jangka panjangnya gimana nih? Oke, kalau misalnya sudah stabil, saya akan meningkatkan penjualan ke penambahan 5 provinsi setiap tahun gitu. Jadi diharapkan dalam 5 tahun udah ada misalnya 25 provinsi ditambah 3 yang awal jadi 28 misalnya kayak gitu. Jadi dalam 5 tahun misalnya atau dalam waktu 6 tahun udah tercover semua penjualan ke seluruh Indonesia gitu.
Itu bisa dari area, bisa juga dari intensity produksi ya. Misalnya kalau untuk 2 tahun pertama produksi barangnya hanya 10.000 produk misalnya per tahun, tapi nanti setelah tahun ketiga dan seterusnya mau mengembangkan penambahan misalnya 10.000 per tahun gitu. Jadi tambah banyak diproduksi, itu dari intensitas. Bisa juga diversifikasi produk gitu. Misalnya setiap tahun harus ada 2 produk baru misalnya. Atau misalnya bisnis ya, jadi anak bisnis. Misalnya pada tahun ketiga bukan hanya menjual misalnya ikannya, tapi kita menjual juga misalnya pupuk untuk kolam, kita jual misalnya alat-alat atau props elektronik untuk kolam gitu. Itu adalah rencana-rencana pengembangan bisnis utama dalam jangka panjang. Itu bisa ditulis di proposal. Yang ke-9 ada proyeksi keuangan, tadi sudah sempat dijelaskan, dan yang ke-10 adalah lampiran. Oke, nah ini adalah dokumen proposal bisnis yang diminta ya. Nanti harus ada ringkasan, kemudian bab 1-nya deskripsi usaha, bab 3-nya rencana produksi, 4 rencana pemasaran, ke-5 organisasi bisnis, dan yang ke-6 adalah rencana keuangan. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke deskripsi usaha. Jadi mulai dicicil dari deskripsi usaha. Oke, nah sekarang deskripsi usaha itu apa sih? Sebenarnya deskripsi usaha adalah informasi detail tentang bisnis yang akan dilakukan. Jadi harus dijelaskan secara spesifik gimana sih bisnis kalian ini akan sukses. Nah, komponennya apa aja? Komponennya ada nama, lokasi, kepemilikan, struktur secara garis besar ya. Jadi enggak struktur pakai bagan, enggak, tapi pakai paragraf aja kalau deskripsi itu. Strukturnya seperti apa? Kalau mau ada bagan bisa sih, cuman dia nggak boleh dominan di deskripsi. Dia hanya sebagai penjelas dan simple bagannya. Kemudian sejarahnya, tingkat perkembangan, dan patokan pencapaian usaha. Kemudian ada deskripsi produk ya. Ini juga berarti harus masuk nih deskripsi produk. Produk apa yang akan dijual, jasa apa yang akan ditawarkan, dan apa misalnya fitur yang ditawarkan juga. Kemudian gambaran singkat industri di bidang usaha ini. Jadi secara garis besar misalkan targetnya adalah Indonesia ya, penjualan Indonesia. Nah, industri ini di Indonesia itu seperti apa gitu. Yang kelima adalah pendanaan usaha. Nah, pendanaan usaha ini tidak detail ada hitung-hitungan bukan, tapi lebih ke misalnya kalian dananya sampai saat ini tuh dari mana gitu. Misalnya apakah dari owner, apakah misalnya ada bantuan saham dari investor, nanti bisa ditulis investornya dari mana aja, atau misalnya pendanaannya saat ini masih 50% nih, 50% lagi kita belum dapat modal, makanya kita mau buat proposal usaha misalnya gitu. Nah, yang 50% yang udah ada ini dari mana asalnya? Nah, itu dijelaskan di deskripsi usaha. Jadi yang diminta di deskripsi usaha tentang pendanaan ini bukan hitung-hitungan yang BEP, HPP itu bukan. Dia bentuknya hanya kayak paragraf aja gitu, menjelaskan sampai saat ini gimana kondisi pendanaannya. Baik. Sekarang kita masuk ke deskripsi produk ya. Nah, deskripsi produk ini berarti informasi mengenai produk. Isinya bisa berupa speknya, kelebihannya, cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Kalau untuk penjual berarti momen ini, deskripsi produk ini adalah untuk memasarkan ya. Jadi untuk meyakinkan konsumen bahwa produk ini tuh baik, bagus, dan bermanfaat. Kalau dari sisi pembeli, nah biasanya kalau kita mau beli sesuatu kan pasti kita baca dulu nih deskripsi produknya. Produk ini tuh sesuai apa enggak sama yang kita butuhkan, atau fitur-fiturnya ada apa aja. Kemudian ukurannya, misalnya beratnya berapa. Nah itu untuk pembeli, kita sebelum kita memutuskan untuk membeli pasti kita baca deskripsinya. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menulis deskripsi usaha adalah 1, tahu target konsumen, maksudnya tahu misalnya range usianya, kemudian keinginannya atau minatnya. Apakah misalnya kalau misalnya mahasiswa targetnya
mereka butuh yang high quality, high price, atau mereka butuh ya kualitasnya biasa aja tapi price-nya murah misalnya kayak gitu. Atau misalnya mereka butuh dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang dikit gitu. Jadi harus tahu nih konsumennya siapa, sehingga produk atau deskripsi usahanya itu bisa disesuaikan. Bisa juga dalam penentuan bahasa ya. Jadi misalnya kalau misalnya target konsumennya adalah para bos-bos tambak atau bos-bos perusahaan perikanan, maka deskripsi usahanya itu harus formal, harus hormat gitu terhadap yang baca. Tapi kalau misalnya target konsumennya itu adalah mahasiswa yang sepantaran atau misalnya yang lebih muda, berarti gaya bahasanya disesuaikan. Bisa misalnya ada kata sapa kalian, misalnya kayak gitu. Jadi kalau mau mendeskripsikan usaha bisa misalnya kalian hanya cukup membeli produk ini, bla 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 gitu. Nah itu bisa masuk untuk target yang muda berarti. Kalau yang target tua kayaknya tidak cocok penggunaan kata sapa kalian ke deskripsi gitu. Oke, yang kedua fokus pada manfaat produk, memberikan sentuhan emosional, bahasa yang mudah dipahami dan natural, dan menggunakan kosakata yang bervariatif. Nah ini dijelaskan di bab yang berikutnya. Oke, untuk mengenali target konsumen ini kita pertama harus tahu siapa target konsumennya. Siapa di sini bukan orangnya, tapi seperti yang saya bilang tadi, kategorinya masuk di mana? Dari umur, dari gender, dari status sosial, dari culture ya, atau dari asal daerah misalnya. Karena misalnya menjual apa nih, jual barang misalnya di Indonesia akan beda dengan jual barang di Singapura misalnya dari segi bahasa of course ya. Kemudian misalnya menjual produk di Jakarta misalnya sama jual produk di Dramaga itu berbeda. Kalau di Jakarta misalnya produk itu harga tinggi masih bisa oke lah. Kalau di Dramaga mungkin kalau dijual harga tinggi dengan jumlah yang banyak gitu mungkin akan kurang penjualannya. Jadi dipecah aja nih misalnya, dibuka kemasannya, dibuat kemasan yang lebih kecil-kecil supaya harganya juga lebih rendah harga jualnya untuk yang di Dramaga gitu misalnya ya. Yang kedua, kita setelah tahu nih kategori target konsumen, kita tahu juga buyer persona. Buyer persona itu berarti karakternya. Misalnya mereka tuh tertarik apa, mereka tuh butuhnya apa gitu. Seberapa sering misalnya mereka cari barang ini, seberapa sering mereka misalnya browsing-browsing di website atau sosial media yang kita punya. Nah, itu kita bisa tahu nih, misalnya kalau mereka tuh jarang lihat sosial media, oke, berarti sosial media bukan sarana yang paling tepat untuk pemasaran misalnya. Tapi kalau misalnya mereka selalu sering pantau sosial media, berarti cara cara interaksi yang paling baik dengan mereka adalah lewat media sosial gitu. Kemudian yang ketiga, menentukan gaya bahasa yang tepat. Misalnya itu tadi yang saya jelaskan, usianya beda, gaya bahasanya beda juga. Ada humor-humor di dalamnya misalnya. Tapi ini tricky ya. Jadi kalau misalnya memang penjualan produknya itu serius, artinya targetnya ini nggak main-main ya. Targetnya adalah misalnya yang high class society, berarti nggak bisa nih humor-humor receh di situ nggak bisa. Kemudian harus sesuaikan juga dengan brand image-nya. Jadi image-nya misalnya kayak Apple nih. Apple kan image-nya adalah yang konsumennya Apple adalah orang-orang yang keren dan pinter misalnya gitu. Jadi harus disesuaikan nih brand image yang Apple punya itu kan simple, clean, praktis, smart gitu. Dan nggak bisa dia pakai misalnya dia pakai humor yang terlalu nggak sesuai gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus konsisten dengan brand image yang kalian pengen. Nah, yang selanjutnya harus ditulis juga informasi seputar keunggulan atau fitur produk yang ditawarkan. Fitur ini berarti spesifikasi ya, apa aja fasilitas yang ditawarkan misalnya di produk ini, apa aja kecanggihan dan kepintarannya produk ini. Oke, nah setelah dijelaskan fiturnya, kita jelaskan ke manfaatnya. Nah, ini harus imbang ya, karena fitur itu oke lah, misalnya begini, kita jual handphone.
Nah, handphone ini canggih banget nih kita buat nih. Kalau dibandingkan Apple misalnya sama nih fitur-fiturnya, tapi kita jual dengan harga yang lebih murah dibanding Apple. Tapi untuk misalnya target konsumen yang SMA sampai SMP lah, misalnya SMA ke bawah ya, SD, SMP, SMA, mereka kan sekarang butuh handphone untuk kelas online misalnya. Nah, mereka itu nggak butuh fitur-fitur yang terlalu canggih, itu mereka nggak butuh. Oleh karena itu, kayaknya penting nih kita bikin produk baru yang fiturnya biasa aja, nggak terlalu banyak, tapi harganya itu bisa lebih murah gitu. Untuk target pasar yang hanya butuh Zoom misalnya, mereka nggak butuh handphone dengan fitur edit video misalnya, nggak butuh handphone dengan apa ya, misalnya dengan kamera yang canggih misalnya gitu, karena mereka hanya pakai untuk Zoom. Nah, jadi itu tentang fitur. Kemudian kenapa bisa dibilang fitur berbeda dengan manfaat? Itu tadi, kalau misalnya manfaatnya dari produk ini adalah bisa edit video misalnya, bisa yang canggih-canggih deh. Nah, berarti kita jelaskan, oh dengan membeli dengan harga segini, fitur yang ini manfaatnya tuh ya begini gini gini gini. Jadi mereka nggak ragu untuk membeli si high price ini karena memang manfaatnya banyak. Tapi kalau misalnya kalian jual yang lebih murah, jelasin juga, oke, fiturnya tuh nggak setinggi yang lain, tapi manfaat yang bisa didapatkan tuh ini. Bisa zoom, baterai tahan lama, bisa misalnya zoom-nya jadi 2, aplikasinya jadi bisa 2 zoom berbeda dalam satu handphone misalnya. Jadi dalam deskripsi itu selain fitur, manfaat juga harus dijelaskan. Oke. Nah, selanjutnya adalah berikan sentuhan emosional. Nah, kalau emosional di sini bukan artinya marah atau emosi, tapi lebih gimana caranya bisa menghadirkan atau mengajak sisi emosional dari si calon pembeli atau konsumen. Artinya si konsumen ini harus merasa bahwa dia juga diikut sertakan dalam si deskripsi ini. Bisa aja dengan misalnya memberi pertanyaannya. Misalnya gini, kalian punya ikan dan ikannya sering sakit, baru ntar kami punya obat bla bla bla, atau kami punya jasa konsultasi tentang kesehatan ikan bla 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 gitu. Berarti kalau ada pertanyaan di awal, artinya si yang baca ini dia kan diikut sertakan karena interaktif ya, diikut sertakan di deskripsi itu gitu. Jadi bukan cuma ngelihat misalnya iklan atau baca berita di koran gitu. Tidak ada sentuhan emosional, dia hanya satu arah. Kita hanya baca, mereka bicara gitu. Tapi kalau misalnya yang memberikan sentuhan emosional itu berarti mereka tuh seperti ngomong dengan si konsumennya gitu. Oke, ada banyak caranya sebenarnya. Bisa misalnya salah satunya dengan storytelling. Storytelling ini berarti menceritakan sesuatu ya. Nah, kalau saya lihat nih tren-tren saat ini tuh lebih banyak iklan yang efektif ketika misalnya di-endorse ke influencer. Kenapa? Karena si influencer ini dia nggak akan ngiklanin seperti beli barang ini gitu. Enggak, tapi mereka tuh lebih ke storytelling ya. Jadi misalnya mereka akan cerita, oke, saya udah pakai produk ini, ternyata produknya bagus. Jadi seperti review, jadi seperti kayak ngasih tahu temennya bahwa ada produk ini ternyata setelah dipakai bagus loh gitu. Jadi nggak hard selling ya, nggak hard selling tapi soft selling. Karena berusaha meyakinkan konsumen bahwa produk ini bagus, tapi nggak dengan memaksa beli ini loh gitu. Makanya itu kayaknya tren saat ini lebih bagus ketika sistemnya itu sistem review atau storytelling. Jadi ada sisi emosional dari konsumennya terlibat di dalamnya. Gitu. Oke. Tapi itu tadi jangan terlalu dipaksain ya. Jadi ketika kita mau membuat deskripsi usaha, kita mau yang gimana caranya seperti ngobrol nih sama temen. Tapi kadang tuh dipaksakan bahasanya. Nah itu nggak bagus juga. Jadi harus benar-benar natural bahasanya, nggak boleh terlalu dipaksain banget gitu dan nggak boleh kaku. Dan ini nggak bisa one go ya, nggak bisa sekali bikin langsung oke, ini aja nih kita bikin gitu. Untuk some people, untuk beberapa orang yang udah terbiasa mungkin oke, tapi
Untuk beberapa orang mungkin butuh beberapa kali review. Makanya kalau di perusahaan besar itu pasti ada sistem feedback dan review ya. Jadi ketika misalnya mau launching leaflet misalnya, pasti akan ada yang mereview penggunaan katanya. Penggunaan kata atau slogan di Apple misalnya itu benar-benar bisa berapa hari dirapatkan, berapa kepala yang ikut terlibat. Kenapa? Karena satu kata itu bisa menentukan image dari barang gitu. Satu kata yang dipakai. Jadi benar-benar harus dipilih kosakata yang sesuai dengan image atau sesuai dengan audiens gitu. Harus dipilih yang bahasa yang natural, tidak memaksakan, itu tadi tidak hard tapi lebih ke soft gitu. Oke, nah setelah udah tersusun nih kata-kata atau kalimatnya, baru nanti jangan lupa pakai kosakata yang bervariasi, jadi tidak monoton. Harus ada apa ya istilahnya bank kosakata yang isinya sama atau intinya atau artinya sama, cuman kosakata yang dipilih itu bervariasi. Oke. Pastikan teks mudah di skimming. Artinya apa? Skimming itu baca cepat. Jadi misalnya kalian punya 3 paragraf gitu ya. Nah, itu kan monoton seperti baca jurnal atau baca skripsi. Nah, gimana caranya supaya eye catching? Bisa misalnya font size-nya atau ukuran hurufnya berbeda-beda. Jadi kita tahu mana yang utama, mana yang judul, mana yang penting dibandingkan yang lain. Bisa juga menggunakan bullet point ya, artinya key points-nya aja, kemudian bisa juga pakai numbering, bisa tahu berarti ada partisi-partisi atau pembagian di paragraf tersebut. Dan paragraf harus dibuat seringkas mungkin, hindari redundancy, hindari kalimat-kalimat yang nggak penting, penggunaan kata yang terduplikasi itu harus dihindari. Dan biasanya pengunjung tuh hanya baca 16% aja gitu dari tulisan. Berarti di 16% pertama harus udah jelas tuh. Ini menarik dan ada poin-poin pentingnya di 16% yang pertama. Oke, materinya cukup sekian. Selanjutnya kita bisa mungkin diskusi nih. Sebelum saya serahkan ke masing-masing kelompok ya. Jadi nanti sistemnya kalian silakan bikin room sendiri. Udah pada punya Zoom official kan ya dari IPB ya. Jadi bisa banyak, artinya bisa lama gitu di satu meeting. Nanti saya minta hasilnya aja jam 4, silakan kumpulin ke PJ. Pokoknya jelas hari ini aja. Hari ini boleh jam 4, boleh agak sore atau malam. Nanti PJ-nya kirimkan ke share folder ke saya. Jadi setelah materi ini nanti saya tutup Zoom-nya. Oke, ada pertanyaan? Saya punya waktu mungkin sekitar let's say 5-10 menit lah, atau 5 menit lah untuk pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, biasanya saya yang nanya. Oh iya, mau tanya deh, Bu. Ya, Mau mastiin aja sih, Bu. Gimana? Nah, itu kan tadi ada media promosi ya, Bu. Maksudnya, apakah emang secara fisik itu produk harus jadi, atau emang secara visual aja, Bu? Entah itu kita buat prototipe-nya aja, atau gimana, Ibu? Untuk produk tadi ya agak berarti? Ini, iya. Kan, kalau tadi untuk, kayak kita ngejelasin produk gitu kan, Bu. Oh, untuk yang hari ini atau promosi. yang di... Nantinya, Ibu. Secara outputnya. Oke. Kalau tergantung ya, kalau misalnya memang produknya kalian udah punya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya produknya itu nggak mungkin, ya ini aja prototype atau misalnya gambaran desainnya aja. Bisa diambil misalnya dari Google misalnya. Kalau misalnya kan ada yang jual prop water quality check, itu kan nggak mungkin dibeli karena mahal. Jadi bisa ngambil gambarnya dari Google atau misalnya bikin prototype, desain, atau ya nggak mesti deh, pokoknya intinya nggak mesti ada produknya. Gitu. Siapa tadi yang nanya ya? Iya, saya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu bisa bertanya, Bu? Silakan. Terkait ketentuan proposal nanti bakal seperti apa ya, Bu? Ada minimal atau maksimal halaman gitu nggak, Bu? Terus
apakah nanti kita bisa mengimprove atau harus sesuai ketentuan Bu? Bisa improve karena praktikum kali ini benar-benar gabungan dari teori dan kreativitas. Jadi kalian bisa improve asalkan masih dalam koridor yang ini ya, di komponen-komponen yang banyak tadi tuh, yang ada 10 komponen. Maksudnya improve-nya contohnya apa nih? Mau nambahin apa? Iya, misalkan bagian sistematikanya gitu Bu. Oh, oke. It's okay, nggak apa-apa. Tambahin aja. Begitu. Terus, ada lagi pertanyaan? Tadi udah menjawab ya berarti ya pertanyaannya. Apakah boleh dimodif atau enggak? Boleh kok. Oke, baik. Cukup Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, untuk yang tugas ini, deskripsi usaha dan produk ini maksimal 2 pages, berarti 2 halaman. 2 halaman A4 di Microsoft Word. Font size-nya ya kita yang normal aja berarti 12 deh. 12 font size. Kalau ada yang mau ganti ini nggak? Ganti perusahaan nggak? Atau sama semua? Itu tadi harus ada unsur teknologi aquaculture-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian pengolahan, mau jual makanan jadi, misalnya kan beberapa ada tuh yang sebelum UTS kayak gitu. Nah itu harus ditambahin berarti ikannya itu harus melalui proses budidaya. Harus ada kegiatan budidayanya sebelum akhirnya kita ngolah ikannya. Itu harus dijelaskan. Dijelaskan di proposal. Termasuk dalam sistem produksinya berarti di situ. Oke? Oke, saya minta satu deh contoh nih, buatin secara oral aja, secara lisan deskripsi usaha kalian dengan sistem misalnya storytelling. Coba saya tunjuk ya. Ada yang mau inisiatif dulu nggak nih? Kalau nggak ada, berarti saya tunjuk. Langsung pada nonaktifin kamera nih. Biasanya yang nggak aktif kameranya saya tunjuk. Untuk mastiin dia ada. Langsung di-on-in semua. Oke, contoh deh satu nih, gimana storytelling, berarti kayak cerita aja gitu. Kalian perusahaan, tapi kalian mau deskripsiin usahanya, usaha kalian dengan sistem bercerita, storytelling. Ini biasa dipakai atau biasa dilakukan oleh Nadiem Makarim biasanya. Oh, ada yang mau nih inisiatif. Siapa? Tuh, Sudin raise hand, Bu. Iya, Suden, silakan. Yang lainnya terima kasih. Biar nggak ditunjuk. Iya, Ibu. Mungkin nggak, kalau biasa masih belajar ya Bu ya. Kalau bingung juga tolong koreksi ya Bu. Ini harus perkenalan dulu atau seperti apa Bu? Bebas. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya dari Aquafish Kit. Kalian tahu nggak sih bahwasannya perikanan Indonesia itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, satu sisi budidaya perikanan Indonesia juga saat ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama para generasi milenial. Namun, kalian tahu nggak sih bahwasannya ketika ingin membudidaya ikan itu perlu membeli peralatannya seperti itu. Peralatan itu ada dari A, B, C hingga E kayak gitu. Namun sejauh ini belum banyak orang yang menjual komponen-komponen tersebut menjadi satu paket. Nah, maka dari itu, Aquafish Kit hadir untuk bisa memudahkan kalian yang ingin membudidayakan ikan di rumah saja dengan simpel dan juga praktis seperti itu. Maka dari itu, silakan kunjungi di website kami ataupun Instagram kami aquafishkit.id. Terima kasih. Mungkin gitu, Bu. Oke, good, bagus. Juga nanti itu bahasa oral kan, kalau bahasa ntar ditulis tahu enggaknya jadi ini ya. Apakah kalian tahu gitu ya? Tetap ini ya, pakai bahasa Indonesia yang bukan slang, kalau itu bahasa slang. Tapi nggak apa-apa ya, itu berarti bagus, berarti nggak terlalu kaku. Kalau yang kaku kan biasanya Aquafish Kit adalah perusahaan yang menawarkan bla bla bla. Itu kayak satu arah, tapi kalau yang tadi disebutkan itu udah ada sisi interaktifnya. Oke, saya minta satu lagi deh. Yang storytelling gimana nih? Storytelling yang benar-benar kejadian misalnya kayak gitu. Ada satu peristiwa misalnya, kenapa kalian sampai jualan kayak gini nih, karena misalnya ada dulu peristiwa yang terjadi yang mendasari pemikiran ini gitu. Ayo.
Ayo mana nih yang lain nih? Oke, saatnya saya tunjuk nih kalau gitu. Pada tegang. Benar, nama-namanya. Wali Mafaza. Ada di sini? Wali ada? Kalau nggak ada, saya anggap absen nih. Present atau absen, Wali? Kok tiba-tiba leave ya, si Wali? Ini anggota kelompoknya, maksudnya anggota praktikum ini bukan sih, Wali? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu, benar. Kemana kok tiba-tiba leave nih jadi? Ini Di konfirmasi connecting bentar, katanya, reconnecting, Bu. Bu. Oke, coba saya cari lagi. Thomas, Ya, Bu. coba silakan. Oh, baik. Eh, Selamat siang, teman-teman semua. Aku ingin memperkenalkan nih ulang kembali tentang perusahaan kami, yaitu Wiltis. Berbeda dengan Aquakit, kita menyediakan infrastruktur aquaculture dari awal hingga akhir, dari proses pembangunan bahan-bahan yang berkualitas hingga bibit yang berkualitas juga. Nah, dalam pemasaran kami juga menyediakan paket-paket yang lengkap dari paket-paket kecil seperti pembangunan infrastruktur budidaya cupang, budidaya kepiting, hingga yang besar seperti tambak udang hingga tambak di laut, seperti itu. Nah, untuk info yang lebih lengkap bisa dicek di website kami. Terima kasih. Oke, ceritanya mana peristiwanya? Belum ada. Peristiwa gimana, Bu? Jadi tadi saya minta yang konsep storytelling. Coba ada nggak? Tapi nggak apa-apa ya, nice try. Makasih ya Thomas ya. Coba yang cewek deh satu nih, Devi Surmiati. Devi ada? Iya, Bu. Coba Devi, ayo. Hadir. Sebelumnya, kelompok 2 itu pertama warung lele. Terus kita rencananya tuh mau ganti, Bu. Oke, mau ganti apa? Masih didiskusiin sih. Oke, berarti yang warung lele deh, coba deh warung lele. Bikin dulu deskripsinya. Yang storytelling. Ya, sebentar, Bu. Susah ya kalau... Warung lele adalah digital startup. Halo? Halo? Ya? Gimana? Suaranya masuk, Bu? Masuk. Ayo, Dev. Ya. Warung lele adalah digital startup di bidang perikanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM kuliner pecel lele melalui pendampingan usaha yang berkelanjutan, mulai dari kemudahan berbelanja, layanan teknologi pendukung, pelatihan wirausaha, kegiatan komunitas, renovasi bangunan usaha, dan kemitraan dengan pembudidaya lele. Warung lele hadir dalam rangka rebranding usaha pecel lele agar lebih diminati masyarakat dan meningkatkan profit pelaku usaha pecel lele. Oke, cukup Dev. Oke, berarti intinya kan rebranding ya. Misalnya, kalian kalau misalnya mau storytelling bisa nih, misalnya warung lele itu misalnya ya, pada 20 tahun yang lalu warung lele itu udah menjamur di seluruh Indonesia. Cuman saat ini seiring berkembangnya waktu nih banyak banget nih restoran-restoran yang mahal atau fine dining, sehingga warung lele itu udah geser image-nya dari
dari misalnya sekian restoran yang ada di Indonesia, warung lele itu dianggap yang murah misalnya gitu, untuk rakyat jelata misalnya, atau nggak bersih, atau nggak higienis. Nah, berangkat dari situ, dari peristiwa itu, makanya kalian bikin warung lele ini untuk ningkatin image, gimana supaya lele itu atau warung lele itu bisa jadi something yang image-nya lebih tinggi gitu dibandingkan yang sebelumnya gitu. Nangkep nggak maksud saya? Jadi ada story di balik deskripsi usaha gitu. Contoh lainnya misalnya Gojek nih. Nah, di Makarim ya, dia tuh selalu cerita begini. Dulu saya waktu kerja kantoran, kata dia, selalu nggak punya waktu untuk beli makan siang misalnya gitu, karena waktu lunch itu biasanya ya setengah sampai 1 jam lah. Nah, kalau untuk keluar dari gedung udah nggak mungkin karena Jakarta macet dan sebagainya. Kalaupun harus makan terus di kafe atau di kantinnya gedung kantornya, itu pasti bosen karena menunya itu aja. Jadi waktu itu saya nyuruh tuh misalnya tukang ojek yang depan gedung, kita tolong beliin ke restoran ini, saya kasihin duitnya. Ternyata pas dia udah dikasihin duit, dipercaya gitu ya, dia balik lagi, dia beneran nganter, padahal duit yang dikasih itu jauh lebih besar daripada ongkos ojeknya. Misalnya ongkos ojeknya 10.000, tapi dia kasih duit 100.000 untuk beli makanan. Ternyata nggak dibawa lari duitnya itu, tapi dia balik beliin makanan ke si Nadiem, Pak Nadiem, karena sekarang menteri ya. Jadi berangkat dari situ, saya berpikir, dia bilang gitu, bahwa sebenarnya ojek-ojek yang kita anggap transportasi yang murahan, yang kita anggap biasa aja, maksudnya rakyat jelata nggak bisa match dengan yang high class society, ternyata bisa dipercaya nih, bisa diberdayakan untuk food delivery misalnya, untuk dimintain tolong beli makanan, dan itu nggak mesti orang biasa aja yang menggunakan ojek, tapi bisa dari mulai presiden, dari mulai menteri-menteri itu nggak sungkan gitu menggunakan jasa ojek ini, karena ojek itu bisa dipermak jadi something yang lebih reliable, lebih trusted lah gitu. Nah, berangkat dari situ akhirnya dia mendirikan Gojek gitu. Itu kan kadang kalau misalnya founder yang cerita dari situ tuh kita lebih oh ya itu real gitu, nggak harus langsung deskripsi perusahaan Gojek itu perusahaan yang bla 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 bla, multi level company, bla bla, multi level atau let's say multinational company yang menghadirkan jasa ojek, bla bla bla, nggak gitu. Jadi ada sentuhan emosionalnya ketika si foundernya Gojek ini menceritakan deskripsi usahanya itu based on story personal dia gitu. Oke. Dari saya mungkin itu aja ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat mengerjakan dan saya tunggu hasilnya hari ini juga. Silakan dikumpul ke Fadli. Jangan lupa tadi penamaannya Fad. Jam berapa mereka kumpulin ditulis nanti di title-nya ya, di judulnya. Kayaknya gitu aja. Saya tutup ya praktikumnya. Kalau gitu sampai ketemu. Sampai ketemu lagi di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.